Ini udah nanya lain. Ustaz. Udah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah Allah turunkan hujan untuk kita semuanya. Semoga menjadi hujan yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun banyak yang belum datang. Semoga dilancarkan dalam perjalanan. Yang belum datang karena sakit, kita doakan semoga sakitnya segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan tidak lupa untuk bermajelis ilmu. Baik, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita sudah akan masuk ke hadis yang ke-85 ya, hadis yang ke-85. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadithu al-khamis wa thamanun. Hadis yang ke-85. Qala 'anil Barra'i ibni 'Azib radhiyallahu anhuma qala ramaqtus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina as-sajdatayn فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. Hadis dalam bab masih dalam bab salat, kitab salat, seluruh sahabat Al-Barra ibni Azib Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan beliau menyaksikan peperangan Uhud dan setelahnya, peperangan setelahnya, dan setelah itu beliau tinggal di Kufah dan wafat di sana pada tahun 72 Hijriah. Dan hadis ini menjelaskan bagaimana ataupun kadar
berdiri ketika qiyam, ya, ketika berdiri dalam sholat yang pertama, dan juga ketika julus duduk, itu duduk baik itu duduk di antara dua sujud maupun duduk ketika tasyahud, dan juga menjelaskan kadar rukuk, ya, dan juga sujud, ya, di dalam sholat. Qala yukhbiru al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu annahu nadhara ila salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nadrata ta'ammul liya'rifa kayfa yusalli fa yutabbi'uhu fi dzalik. Bahwasanya dalam hadis ini dikabarkan oleh sahabat Al-Barra ibnu Azib bahwasanya beliau itu melihat kepada cara ataupun sholatnya Nabi Muhammad SAW dengan pandangan yang menginginkan pelajaran. Beliau itu melihat Nabi ketika sholat itu dengan pandangan yang menginginkan sebuah pelajaran, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya agar beliau itu tahu bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Lalu beliau mengikuti tata cara sholatnya Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi ketika Nabi sholat, Al-Barra bin Azib ini melihat Nabi Muhammad SAW sholat, ya, bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk di antara dua sujudnya, bagaimana tasyahudnya. Itu beliau lihat dengan sangat teliti, ya. Tujuannya agar beliau tahu bagaimana sih cara sholat yang betul, ya, bagaimana cara sholat yang benar, ya. Agar apa? Agar beliau bisa mengikuti yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika sholat. Fawajada anna sholatan Nabi SAW sholatan mutanasibatan mutaqarribatan fil ruku'i wal raf'i minas sujudi wal julusi baina sajdataini wa kadzalika julusuhu baina taslimihi wa insirafihi qaribun min dzalik. Maka setelah beliau itu melihat Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah SAW itu sholat, beliau menemukan bahwasanya sholatnya Nabi Muhammad SAW itu sholatnya itu antara satu gerakan, ya, dengan gerakan yang lain itu kadar lamanya itu hampir sama, ya, mutanasibah, mutaqarribah, hampir sama lamanya, ya, fi ruku' ketika ruku', ya, wal raf'i minas sujud, dan bangkit daripada sujud, wal julus bainas sajdataini, ya, julus bainas sajdataini artinya duduk di antara dua sujud. Begitu juga duduknya beliau antara setelah salam beliau dan perginya beliau dari sholatnya, ya, kan? Setelah salam, ya, setelah salam kan beliau duduk, Nah, sampai beliau pergi itu kadarnya itu sama semuanya, hampir sama. Rukuknya, ya, bangkit dari rukuknya, duduk di antara duduk di antara dua sujud, ataupun duduk beliau setelah salam sampai beliau beranjak ke rumahnya. Itu lamanya beliau melakukan gerakan-gerakan tersebut itu hampir sama. Tidak ada yang rukuknya lama, terus duduk di antara dua sujudnya sebentar sekali. Enggak, Rasulullah gerakannya ataupun lamanya dalam melaksanakan rukuk, ya, yang pertama, terus bangkit daripada sujud, ya, begitu juga duduk di antara dua sujud, begitu juga duduknya beliau antara setelah salam sampai beliau beranjak ke rumahnya itu hampir mendekati lamanya, ya, enggak jauh-jauh beda,
Nah, ini yang beliau lakukan. Amal qiyam lil qiraati wal qu'udi lit tasyahhudi. فيتميز عن ذلك لأن القراءة والتشهد والدعاء فيه أطول مما يقال في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين. Adapun berdiri, artinya berdiri itu berdiri pertama kali setelah takbiratul ihram. Amal qiyam di sini adalah berdiri setelah takbiratul ihram. Amal qiyam lil qiraah untuk membaca, baik itu membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan juga surah-surah pendek, ya. Dan juga duduknya beliau ketika tasyahud, ya. Maka di situ dibedakan, ya. Maka di situ dibedakan. Tadi tidak sama dengan lamanya gerakan-gerakan yang tadi Anda sebutkan yang pertama tadi, ya. Beda dua gerakan ini antara berdirinya dan juga tasyahud. Ketika tasyahud ini lamanya berbeda antara gerakan-gerakan yang lain. Kenapa? Karena pembacaan qiraah, pembacaan Fatihah, pembacaan tasyahud, doa, ya, di dalamnya itu lebih panjang di antara ataupun daripada yang kita sebutkan tadi, dari ruku, berdiri dari ruku, ya, sujud dan juga duduk di antara dua sujud, ya. Itu lebih pendek daripada pembacaan qiraah ketika berdiri dan juga ketika tasyahud. Wa ma'a dzalika fadh-dhahir anna tul al-qira'ati wa qasraha munasibun li tul ar-ruku'i was-sujudi wal-raf'i minhuma wa qasrihinna. Maka telah tampak penjelasan dari sini bahwasanya sholatnya Rasulullah ataupun lamanya, ya, lamanya bacaan Rasulullah SAW ketika berdiri, ya, bacaan Rasulullah SAW ketika berdiri ataupun pendeknya, ya, itu munasib ataupun sama dengan panjangnya ketika menggabungkan ruku, sujud, dan juga bangun daripada keduanya. Jadi kalau digabungkan, ya, ketika berdirinya beliau membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek, ya, itu lamanya itu sama dengan ketika kita menggabungkan lamanya kita ruku, lamanya kita berdiri atau i'tidal, lamanya kita sujud dan juga lamanya duduk di antara dua sujud. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari sini beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya yang pertama, hifdzus sholati bi kaifiyati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyutabi'uhu fiha wa yunqiluha lil ummah. Saya di sini ada namanya semangatnya para sahabat, ya, semangatnya sahabat radhiyallahu anhu, tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tujuannya adalah agar mereka ini, ya, bisa mengikuti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menukilkan ataupun mengabarkan, ya, menukilkan dan juga mengabarkan kepada ummah, ya, kepada ummah. Ini tujuan mereka, semangatnya para sahabat. Giliran kita belajar, ya, semangat, jangan lupa, ya, kita laksanakan, ya, kita ikuti, ya, dan juga kita ajarkan, kita sebarkan. Watani, yang kedua, annal masyru'a taqarrubur ruku'i wal qiyami ba'da wasujudi wal julusi baina as-sajdataini fi tuli wal qasr. Bahwasanya disyariatkan untuk mendekatkan, ya, mendekatkan lamanya ruku, ya, mendekatkan lamanya ruku, ya, berdiri dari ruku atau i'tidal
begitu juga sujud, ya, dan juga duduk di antara dua sujud, ya, dalam panjangnya pendeknya sama. Jadi kalau rukuknya panjang, usahakan i'tidalnya juga panjang. Kalau rukuknya pendek, qasir, maka usahakan yang lainnya juga seperti itu. Jadi sama, jangan ada yang panjang sendiri, ya, lainnya pendek, ya, harus berdekatan, ya, harus berdekatan, dikira-kira, ya, dikira-kira. Al-thalith, masyru'iyyatu julusil imami baina taslim wal insiraf bi qadri ruku'i aw sujud. Nah, di sini disyariatkan, ya, disyariatkan duduknya imam, ya, bagi orang-orang yang imam, ya, menjadi imam, duduknya imam antara salam, ya, setelah salam, dan beranjaknya beliau atau imam tersebut dari duduknya tersebut setelah salam itu sesuai kadarnya dengan rukuknya atau dengan sujudnya, ya, usahakan seperti itu, ya, usahakan seperti itu. Jadi kadar lamanya duduknya setelah salam sampai beranjak pulang itu usahakan lamanya seperti kita ruku ataupun sujud. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Watanbih, ada di sini peringatan ataupun penjelas. Ya. Hadzal lafdhu alladhi saqahu al-mu'allif huwa lafdhu riwayat Muslim. Ya. Jadi lafaz yang disebutkan dalam hadis ini oleh mu'allif, oleh pengarang kitab, ya, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Di sini adalah lafaznya Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya, yang beliau mendatangkan riwayat dari Imam Muslim, ya, tidak mengeluarkan ataupun tidak menuliskan riwayat Imam Bukhari. Amma lafdhu riwayat Al-Bukhari, adapun lafadznya dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, ya, fahuwa kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa baina sajdatayn qariban min as-sawa. Wa fi riwayatin ukhra ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban min as-sawa. Nah, di sini di riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya yang pertama bahwasanya rukuknya Nabi, ya, rukuknya Nabi. Dan juga sujudnya beliau. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk alias i'tidal. Dan juga di antara dua sujud, ya, mengangkat di antara dua sujud alias duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa. Qariban minas sawa artinya berdekatan, ya, berdekatan satu sama lain. Wa fi riwayatin ukhra ma khalal qiyam wal qu'ud qariban minas sawa. Jadi riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari diriwayatkan ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban minas sawa. Selain daripada berdiri alias berdiri pertama kali setelah takbiratul ihram, ya, ataupun berdiri di rakaat kedua, ketiga, keempat, ya. Selain daripada berdiri dan duduk, maksudnya di sini adalah duduk untuk tahiyat akhir, qariban minas sawa. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Nah, baik. Yasifu al-Bara' ibn Azib salat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuru annaha mutaqaribatun mutanasibah. Sahabat Al-Bara' ibn Azib, beliau mensifati salatnya Nabi Muhammad SAW, lalu beliau menyebutkan bahwasanya salatnya Nabi Muhammad SAW itu berdekatan, ya, jaraknya itu antar gerakan itu berdekatan. Fa inna qiyamahu lil qiraah,
ya, wa julusahu litasyahhud yakunani munasibaini lirruku'i wal i'tidali was-sujud. Ya, maka sesungguhnya berdirinya beliau untuk membaca ya qiyam ya ketika berdiri dan duduknya beliau untuk tasyahud itu kedua gerakan ini ya sama gerakannya ataupun lama gerakannya itu dengan ruku, i'tidal dan sujud ketika digabungkan. Fala yakunu qiyam matalan wa yukhaffifu ruku', maka tidak boleh memanjangkan qiyam, memanjangkan berdirinya, wa yukhaffifu ruku' ya, dan meringankan rukuknya. Au yutilu sujud thumma yukhaffifu qiyam, atau memanjangkan sujudnya tetapi meringankan ataupun memendekkan berdirinya. Ya, tidak cocok. Awil julus ataupun duduknya, meringankan duduknya. Bal kullu ruknin yaj'aluhu munasiban li ruknil akhar. Tapi ya seharusnya seluruh rukun-rukun salat ya itu sesuai dengan rukun-rukun yang lain di dalam kadar lamanya. Nah, ini yang beliau lakukan. Walaysa ma'nahu annal qiyam wal julus litasyahhud bi qadri ruku'i was sujud. Tapi bukan maknanya bahwasanya berdiri dan duduk untuk tasyahud itu sama dengan rukuk dan sujud. Wa innama ma'nahu annahu la yukhaffifu wahidan wa yuthqilul akhar. Adapun maknanya di sini menurut Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, menurut beliau bahwasanya enggak boleh kok meringankan satu gerakan dan memanjangkan gerakan yang lain. Nah, ini yang enggak boleh. Ya, soal bacaannya panjang tetapi rukuknya ya pendek sekali, ya sujudnya pendek sekali. Nah, ini tidak boleh. Ya, menurut beliau. Wa illa fa minal ma'lum anna al-qiyama wal julusa aqwalu min ghairihima kama yadullu alaihi ziyadatul Bukhari fil hadits. Ya, dan pengecualian dan dari sebuah pengetahuan bahwasanya berdiri dan duduk itu sejatinya lebih lama dari selain keduanya. Berdiri dan duduk artinya adalah tasyahud. Ya, ini sejatinya lebih panjang dari keduanya, sebagaimana yang ditujukan oleh Al-Imam Bukhari di dalam hadisnya, dalam sahihnya beliau menyebutkan bahwasanya berdiri ya dan duduk alias tasyahud itu gerakannya lebih panjang. Kenapa? Karena bacaan dan doa-doa di dalamnya juga lebih panjang daripada ruku dan sujud dan i'tidal. Maka menurut beliau al-afdal an yakuna ruku' wal i'tidal minhu was-sujud wal i'tidal minhu mutasawiyatun, ya, mutasawiyatul maqadir fala yutilul musalli ba'duha ala ba'di. Ya, yang lebih utama menurut Syekh Besar itu taala bahwasanya ruku' dan i'tidal, berdiri dari ruku, begitu juga sujud dan berdiri dari sujud itu harusnya sama, satu sama lain. Tidak boleh seorang yang sholat memanjangkan satu ya gerakan dari gerakan yang lain, sama. Jangan dipanjangkan rukuknya, sujudnya pendek, sujudnya panjang, rukuknya pendek. Tapi harusnya disamakan lama gerakannya. Atani ayyakuna al-qiyam lil qira'ah wal julus litasyahhudil akhir aqwalu min ghairihima. Nah, tadi yang sudah Anda jelaskan bahwasanya berdiri untuk membaca bacaan Al-Qur'an, ya Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain, dan duduk untuk tasyahud akhir itu lebih dipanjangkan daripada selain keduanya. Ya, lebih dipanjangkan.
Terus yang ketiga, antakuna as-salatu fi jumlatiha mutanasibah, fayakunu tulul qiraah munasiban matalan liruku'i wa sujud. Maka di sini menjelaskan bahwasanya sholat ya di dalam jumlahnya, keseluruhan sholatnya itu mutanasibah, akhirnya cenderung sama semuanya. Ya. Fayakunu tulul qiraah munasiban matalan liruku'i wa sujud. Contohnya ya, panjangnya bacaan ya, panjangnya bacaan ketika sholat itu disesuaikan dengan bacaan ketika ruku dan juga sujud ketika digabungkan lamanya. Ya, lamanya digabungkan maka itu sama dengan bacaannya ketika berdiri. Yang keempat, subutut tuma'ninati fil i'tidali minar ruku'i wa sujud, khilafan lil mutala'ibina fi salatihim mimman la yuqimuna aslabahum fi hadaini ruknain. Nah, di sini ada namanya penetapan dari hadis ini. Ada namanya penetapan adanya tumakninah. Ya, tumakninah itu termasuk rukun daripada sholat. Tumakninah di mana? Yang pertama di i'tidal. Al-i'tidal minar ruku' was sujud. Artinya ketika ruku' dan ketika sujud itu harus ada tumakninah. Ya, dalam hadis ini. Tenang. Ya, harus ada tumakninah. Tadi kan dijelaskan bahwasanya lamanya itu harus sama. Ya, lamanya harus sama. Berarti di sini menjelaskan juga bahwasanya ya ruku' dan sujud harus tumakninah. Ya, jangan langsung berdiri harus tidak ada tumakninah. Khilafan ya. Khilafan bil mutala'ibina fi salatihim. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang main-main di dalam sholat mereka, yang dimana dari mereka ini tidak la yuqimuna aslabahum, ya sendi-sendinya, tulang-tulangnya itu ketika ruku itu belum sesuai dengan sujudnya, belum sesuai dengan rukunya, sudah kembali, sudah berdiri, ya itu orang-orang yang bermain-main di dalam sholat mereka. Baik. Wafaidah, ya, faidah yang diberikan oleh Syekh Ibnu Bassam, liqaulil ma'hudi min sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tatwilu qiyamil qira'ah wa qu'udit tasyahhudi ala ghairihima min af'alis shalah. Ya, maka di sini termasuk daripada sholatnya Nabi Muhammad SAW yang telah diketahui, beliau itu suka sekali memanjangkan bacaan qiraahnya, bacaan ketika sholatnya, baik itu bacaan Fatihahnya dan juga bacaan surah-surahnya. Beliau suka sekali memanjangkan bacaannya. Dan juga ketika beliau duduk untuk melaksanakan tasyahud, beliau juga sangat panjang, ya, suka sekali memanjangkan bacaannya. Faqad ikhtalafa syurahul hadits fi ma'na hadhihi al-munasibah baina af'ali salatihi alaihi salatu wassalam bima fiha al-qiyam. Maka di sini para pensyarah hadis, ya, di dalam kesempatan dalam menjelaskan bagaimana Rasulullah itu kok gemar sekali memanjangkan bacaannya dan juga tasyahudnya, maka di sini para pensyarah, ya, penjelas daripada ulama mereka berbeda pandangan, ya, berbeda pandangan. An-Nawawi ja'alaha sifatun 'aridatun wa laysat da'imah. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan kenapa Rasulullah diketahui memanjangkan sholatnya dan juga tasyahudnya, menurut beliau ini adalah sifat sholat beliau yang terkadang-kadang,
Ya enggak terus-menerus beliau lakukan panjang terus sholatnya, bacaannya. Ya, ini hanya sifat sholatnya yang tidak terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wajib daqiq al-'ain qala yaqtadi hadha takhfifu mal 'adatu fi at-takwil atau takwilu mal 'ada fi at-takhfif. Ya. Dan Imam Ibnu Daqiq al-'Aid rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya qadiyah ya daripada pemendekan ataupun pemanjangan dalam bacaan itu disesuaikan dengan adanya, disesuaikan dengan kebiasaan daripada masyarakat yang ada, ya masyarakat yang ada. Wahadani Allah Taala ila al-ma'na al-madhkur fil ma'na al-ijmali min annahu ila awwal al-qira'ah awwal ghayraha ya min al-arkan fayakunu qariban min as-sawab tatwilan wa takfifan ya wa mithlu qira'atil qu'udi bi tashahhudi thumma ba'da kitabatihi wa jaddatihi ra'a Ibnu Qayyim fi kitab as-salat wa tahdhib as-sunan wa hadha huwa al-haqq insyaallah ta'ala. Maka menurut beliau disebutkan ya di dalam al-ma'na al-ijmali atau kitab al-ma'na al-ijmali bahwasanya beliau ketika memanjatkan bacaan ya, ketika membacakan bacaan ketika berdiri, maka beliau juga memanjangkan bacaan ataupun rukun-rukun yang lainnya juga. Maka rukun-rukun yang lainnya juga itu tadi qariban minas shawab di dalam ataupun berdekatan satu sama lain ya dalam masalah panjang dan pendeknya. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sih kadar atau berapa sih kadar lamanya kita bersujud, ya, lama kadar kita ruku, apakah harus lama sekali, apakah harus pendek sekali. Maka yang lebih hati-hati ya kita sesuaikan dengan bacaan kita. Ya, terlebih para imam harus melihat bagaimana kemampuan daripada makmum-makmumnya. Ya, melihat bagaimana kemampuan dari makmumnya. Kemarin kita sudah singgung dalam pertemuan tentang penjelasan tentang imam. Ya, imam itu harus mengerti bagaimana keadaan para makmumnya. Para makmum ada yang sibuk, ada yang mempunyai kebutuhan hajat dan lain sebagainya, harus memahami itu semuanya. Maka disesuaikan panjangnya ya dan juga pendeknya di dalam pembacaan dan rukunnya. Baik. Al-hadits al-sadis pertama. Kita tambah satu hadis lagi ya, hadis yang ke-86. An Thabit al-Bunani ya, An Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la'alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit fa kana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il qad nasiya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makatha hatta yaqula al-qa'il qad nasiya. Nah ini ya. Dijelaskan oleh Imam Thabit al-Bunani, Thabit bin Aslam al-Bunani rahimahullah taala, seorang pembesar dari tabi'in ya. Salah satu pembesar yang murid terpercaya dari sahabat Anas bin Malik, Thabit bin Aslam al-Bunani rahimahullah taala. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Ya, beliau salah satu murid senior daripada sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW sekaligus membantu pelayannya Rasulullah SAW ya, yang diberkati oleh doanya Rasulullah SAW. Ya, beliau mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa
adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harapannya dan juga keturunan-keturunannya dan masukkanlah dia ke surga. Maka kata Anas, fara'aitu ithnataini wa ana arju athal. Dan Anas melihat ataupun merasakan doa Rasulullah SAW yang dua, ya, yang dua, dan beliau mengharapkan doa Rasulullah yang ketiga. Apa doa Rasulullah yang ketiga? Yaitu adkhilhul jannah. Itu beliau belum melihatnya, ya, beliau belum melihatnya. Tetapi yang pertama dan kedua, yaitu doa Rasulullah aghfir malahu wa waladah, itu beliau rasakan, ya, beliau rasakan Allah banyak hartanya, banyak anaknya, itu beliau rasakan, ya. Rasakan dari mana? Bahwasanya kebun kurmanya Anas bin Malik yang seharusnya biasanya orang-orang itu 1 tahun panen 1 kali, ya, ini kebunnya Anas bin Malik itu panen 1 tahun 2 kali, ya, dari banyak jadi menjadi banyak hartanya. Sedangkan doa Rasulullah yang dicoba oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala untuk Anas yang kedua itu banyaknya anak beliau. Dan beliau, ya, itu khalaqat tufina lisulbi siwa waladi walidi mi'ah wa khamsah wa ishrin. Jadi ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau meninggalkan anak-anak keturunan, dari anak, cucu, cicit dan lain sebagainya kurang lebih 125 keturunan. Itu Anas bin Malik, berkah daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 125 ketika beliau meninggal. Nah, dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang lama meninggal, yang paling akhir, yang akhir lah, ya, yang paling akhir, ya, itu Anas bin Malik. Dia wafat pada tahun 90, ada yang mengatakan 90 Hijriah, ada yang mengatakan 93 Hijriah. Ya, sekitar itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beliau akan melihat, ya, doa Rasulullah SAW yang ketiga, adkhilhul jannah. Dan di hadis ini menjelaskan apa? Hukumnya memanjangkan qiyam ba'da ruku' wal julus baina sajdatayn. Ya, hukumnya memanjangkan i'tidal. Ya, qiyam ba'da ruku' artinya berdiri setelah ruku', i'tidal. Hukumnya apa? Memanjangkannya. Atau yang kedua, hukumnya apa? Memanjangkan duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. Qala kana nas mundu awakhir asri sahabah radhiyallahu anhu yuhaffifu kathirun minhum al-qiyama ba'da ruku'i wal julusi min as-sajdatayn. Bahwasanya para manusia, orang-orang muslim di masa akhir-akhir masa sahabat. Jadi di masa akhir-akhir masa sahabat, masa-masa Anas bin Malik. Ya, masa-masa akhir sahabat 90-an, 100 sebelum 100 itu masa-masa akhir daripada para sahabat sudah sedikit, ya, sahabat sudah sedikit. Nah, para manusia ketika itu, para muslimin ketika itu, di masa-masa itu, mereka itu yukhafif, ya, mereka itu meringankan, ya, berdiri mereka setelah ruku. Setelah ruku mereka itu, ya, berdirinya sebentar. Dan juga duduk di antara dua sujud juga sebentar. Ya, wa fi hadzal hadits, dan dalam hadis ini yukhbiru Thabit al-Bunani wa huwa ahad tabi'in anna Anas bin Malik kana yaqul, bahwa dalam hadis ini Al-Imam Thabit bin al-Bunani, ya, muridnya Anas bin Malik, ya, salah seorang tabi'i, beliau mengabarkan bahwasanya Anas bin Malik itu pernah berkata, kana yaqul, beliau pernah berkata, "Inni la aqsuru an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina wa annahu kana yutilu al-qiyama ba'da ruku' wal julusi baina sajdatayn hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya min tuli ma yanqus." Bahwasanya beliau mengatakan,
sungguhnya aku itu tidak akan memendekkan sholatku untuk kalian. Jadi ketika itu Anas bin Malik yang menjadi imamnya para tabi'in, dan beliau mengatakan aku tidak akan memendekkan ya sholatku untuk kalian. Bagaimana Rasulullah SAW bina, bagaimana Rasulullah SAW ketika itu sholat bersama kami. Jadi Anas bin Malik itu ingin mempraktekkan sholatnya Rasulullah SAW di depan para tabi'in. Bagaimana sholatnya Rasulullah ketika dengan para sahabat. Ya. Wa annahu kana yutilul qiyam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu beliau itu memanjangkan berdirinya beliau setelah ruku. Ya, setelah ruku beliau itu berdirinya lama. Allah alam ini lamanya seberapa. Wal julus baina sajdatain, dan juga beliau ketika duduk di antara dua sujud beliau juga lama. Duduknya lama. Hatta yaqul qail, sampai ada orang yang berkata qad nasiya min tulima yaqut. Ya. Sampai ada yang berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sampai lupa dari panjangnya ya, bukan Nabi Muhammad, alias para sahabat. Para sahabat ini sampai lupa bahwasanya ketika itu masih duduk di antara dua sujud, masih berdiri daripada ruku. Pikirannya masih qiyam. Ya, ini dari bentuk lamanya. Ya, ketika iktidal dan juga duduk di antara dua sujud, ya Rasulullah itu sangat lama sampai para sahabat itu lupa sedang iktidal, lupa sedang duduk di antara dua sujud, saking lamanya. Maka di sini dari hadis ini ya menjelaskan hadis sahabat radhiyallahu anhum ala tamassuki bis sunnah wa haqqun nasi 'alaiha. Ya, ada semangatnya para sahabat di dalam memegang sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, memegang sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah itu berat. Ya, memegang sunnah itu berat. Ya, memegang sunnah itu berat. Ya, bukan mudah, bukan perkara mudah. Memegang sunnah itu sangat berat. Setiap hari kita memakai sandal, sudahkah sesuai sunnah Rasulullah SAW? Ketika kita melepas sandal, sudahkah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW? Ya, apakah mudah? Enggak, susah. Ya, mengikuti Rasulullah SAW itu sangat sulit. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita ya menjalankan atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terus wahadun nas 'alaiha, dan juga memerintahkan manusia terhadap sunnah tersebut. Ini juga susah. Ya, memerintahkan manusia kepada sunnah tersebut. Tadi ada masyru' tatwilul qiyam ba'da ruku' wal julus baina sajdataini. Bahwasanya yang disyariatkan adalah memanjangkan berdiri setelah ruku' dan duduk di antara dua sujud. Ini disunahkan untuk dipanjangkan. Ya, disunahkan untuk dipanjangkan. Baik, qala Syekh Mubassar rahimahullah taala, qala rawi Tabi al-Bunani, fakana Anas yasma'u syai'an min tamami shalah wa husniha, la arakum tasna'una mithla. Bahwasanya Anas bin Malik rawi di sini mengatakan bahwasanya Anas itu melakukan sebuah sesuatu daripada kesempurnaan sholat dan sempurnanya sholat ya ketika itu, yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya kalian itu tidak melakukan, aku tidak melihat kalian itu mengerjakannya. Ya, apa yang beliau lakukan? Karena yutilul qiyam ba'da ruku' wal julus ba'da sujud. Beliau itu memanjangkan berdirinya setelah ruku'
dan memanjangkan duduknya setelah sujud. Fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqulu al-qa'il min kulli qiyamihi qad nasiya annahu fil qiyam alladhi baina ar-ruku' wa sujud. Maka ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuknya dan berdiri, ya, ada sampai-sampai ada yaqulu qail, ya, sampai-sampai ada yang berkata karena panjangnya bacaan atau panjangnya berdirinya beliau, qad nasiya annahu fil qiyam. Maksudnya dia lupa bahwasanya ketika itu sedang dalam keadaan ataupun rukun berdiri. Ya, alladzi baina ruku' wa sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah maka hatta yaqulu qail min tuli julusihi qad nasiya. Dan juga ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya, alias duduk di antara dua sujud, ya, beliau duduk yang sangat lama sampai-sampai ada yang mengatakan, ya, dalam hatinya, oh ini sedang lupa, ya, sampai-sampai lupa bahwa saya ketika itu sedang sujud di antara dua sujud. Maka di sini ada dalil ala masyru'iyyati tatwilil qiyam ba'da ruku' wa tatwilil julusi ba'da sujud wa annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadis ini menjadi dalil kepada kita, ya, bahwasanya ada syariat memanjangkan bacaan atau memanjangkan berdiri setelah ruku atau i'tidal, ya, dan juga memanjangkan duduknya di antara dua sujud. Wa annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya itu adalah perbuatan ataupun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Ustaz dengan hadis sebelumnya? Ya sama semuanya, ya sama. Maka harus disesuaikan panjang pendeknya, ya. Mungkin i'tidalnya ataupun rukuknya agak lama, ya. Maka i'tidalnya, ya, mendekati daripada rukuknya, ya. Begitu juga dengan sujudnya, begitu juga dengan duduk di antara dua sujudnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Beliau sampai memanjangkan bacaan ataupun memanjangkan berdiri beliau ketika setelah ruku, dan memanjangkan juga duduk beliau di antara dua sujud, menunjukkan adanya tumakninah juga, ya, menunjukkan adanya tumakninah, berhenti sejenak, ya, tumakninah, ya, setelah ruku, ya, dan juga setelah sujud. Nah, ya, dua hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana sih kita harus sholat, ya. Kita harus sholat sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW kerjakan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihatku sholat, ya. Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihatku sholat, ya. Jadi usahakan sebisa mungkin kita, ya, sholat sesuai dengan bagaimana kriteria sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usah terburu-buru waktu sholat, ya. Sholatlah sebelum kalian disolatkan, ya. Sholatlah kalian sebelum disolatkan. Lihat itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.